mengenai grand launching kabarbursa.com. Kita akan hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman saya semua di kabarbursa.com atas peluncuran portal berita baru yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh kaum muda dan banyak sekali para investor yang ingin tahu mengenai keadaan ekonomi kita dan bisa segera mengambil tindakan. Bukankah ekonomi yang baik itu selain keadaan hukumnya jelas, masyarakatnya bertindak etis, kemudian bisa dipercaya, kemudian kita juga memiliki kepastian ekonomi ke depan, lalu kemudian ada rencana strategis yang bisa membawa bangsa ini lebih baik ke depan, dan tentu saja juga diperlukan capital market. Jadi disitulah kita bisa pooling resources dan kemudian dana-dana yang besar ini bisa digerakkan dari masyarakat. Walaupun sebetulnya sekarang kita berada dalam globalisasi, dan globalisasi kali ini memang berdampak sangat besar karena terjadi proses geopolitik. Apalagi sekarang 3 atau 4 komoditas utama dunia dikuasai oleh sejumlah negara. Untungnya kita masih menguasai sejumlah komoditas seperti minyak goreng, ya, sawit itu, kemudian juga tambang, batu bara, nikel, dan sebagainya. Tetapi beras dikuasai oleh 3 atau 4 negara. Kemudian gandum juga 3-4 negara, dan lain sebagainya. Sehingga kalau terjadi konflik, maka harga itu memang cepat sekali melambung naik dan menimbulkan inflasi di banyak negara, terutama negara-negara yang sangat tergantung pada keadaan seperti itu. Yang kedua yang perlu juga saya ingin sampaikan adalah ini perlu kajian dan perlu terus dilihat oleh teman-teman di bursa. Mengapa belakangan ini antara data ekonomi makro dengan mikronya itu tidak sama begitu ya? Jadi makronya di atas kertas kan Indonesia negara yang bagus sekali ekonominya, pertumbuhan ekonomi tinggi, pengangguran terbuka turun, inflasi rendah, kemudian ekspor masih kuat, cadangan devisa oke. Tetapi kalau kita lihat-lihat, anak muda sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang industrinya sakit, apakah industri keuangan, ya, perbankan dan asuransi. Kan kita bisa lihat kalau di asuransi satu persatu bertumbangan dalam 10 tahun terakhir ini. RBC-nya terus drop turun ke bawah. Kemudian di sektor perbankan kita lihat lagi, ini kan soal lapangan pekerjaan nih. Bukan hanya soal growth-nya saja, tetapi juga masalah sekarang kantor cabang bank banyak dikurangi. Otomotif, kita memberikan karpet merah kepada mobil listrik, bagaimana mobil konvensional. Dan sekarang penjualannya turun semua. Padahal penciptaan ekonomi yang penting dan merupakan indikator utama dalam ekonomi. Belum lagi properti, jutaan meter persegi di kota-kota besar. Area perkantoran tidak bisa dijual. Medical, sekarang kita lihat terjadi medical inflation dan kemudian banyak rumah sakit mau dijual, apotik mau dijual. Kemudian kita juga bertanya-tanya pada sejumlah sektor yang lainnya. Startup sekarang tidak dipercaya oleh para investor sejak kasus fraud dan sebagainya. Berarti harus ada edukasi yang benar kepada para eksekutif muda agar kita bisa memperbaiki keadaan. Dan tentu saja kita tidak boleh terlena dengan makroekonomi karena bagaimanapun juga kaum muda ini jumlahnya besar dan mereka membutuhkan lapangan pekerjaan dan bisa menimbulkan goncangan-goncangan stabilitas yang bisa mengganggu ekonomi. Dan yang ketiga terakhir ini saya ingin bicara tentang sustainability. Kalau ditanya pada para investor, pasti mereka memilih saham-saham atau investasi yang returnnya tinggi. Padahal saham yang returnnya tinggi ini belum tentu mereka sustainable gitu ya pengelolaannya. Belum tentu mereka memiliki tata kelola yang baik, belum tentu mereka memperhatikan green economy, memperhatikan emisinya bagaimana, memperhatikan water managementnya, kemudian juga memperhatikan keseimbangan sosial pada masyarakat, pada tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja yang adil pada semua pihak yang memang berhak untuk bekerja begitu ya. Kita cenderung pilih-pilih dan kita tidak ingin mendapatkan kaum difabel, masyarakat adat di sekitar kita. Kita masih menghasilkan sampah yang besar, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Dan kemudian masalah sosial itu kemudian menjadi kenyataan. Nah, saya sering bicara dengan para investor yang mencoba merintis masuk ke sana. Mereka mengatakan, susah loh jualnya, karena banyak juga orang yang pertama-tama pasti cari returnnya. Nah, oleh karena itu, maka
perlu saya tegaskan bahwa pelaku-pelaku usaha sebaiknya pertama-tama dulu memiliki strategi. ESG strateginya dulu ya. Karena dengan mempunyai ESG strategi yang dibuat dengan benar, maka perusahaan itu bisa melihat opportunity. Opportunity-nya apa? Banyak juga kok yang melakukan greenwashing. Yang penting bagus, skornya tinggi, tetapi merusak lingkungan sebetulnya gitu ya. Atau sebaliknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan itu bersifat ideologis. Ideologis itu artinya senang dengan hal-hal seperti itu. Tidak memikirkan cost-nya, karena duitnya lagi banyak. Nah, mereka melakukan itu adalah ideologis. Jadi kalau yang ideologis pasti tidak melihat opportunity dan tidak merasa penting dengan opportunity itu. Karena mereka masih mempunyai source of revenue yang penting. Nah, bagaimana menurut pendapat dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada hari ini? Tentu saya mengharapkan bahwa kabarbursa.com ini bisa memberikan jawaban-jawaban dan terus mengkampanyekan kepada masyarakat tentang isu-isu sustainability. Seperti misalnya adalah bagaimana kita water management. Ini penduduk di muka bumi ini kan sekarang sudah 8,3 miliar. Ya, padat sekali, sampahnya banyak dan manusia sudah menguasai 72,9% dari seluruh area produktif di muka bumi ini. Jadi seluruh area 72,9% itu dikuasai manusia. Sehingga satwa-satwa yang berhak juga hidup, kemudian tanaman-tanaman juga memberikan keseimbangan alam juga banyak ditumbangkan untuk kehidupan. Dan itu bukan cuma lahannya saja, tapi juga airnya. Kita menjadi makhluk yang paling rakus menggunakan air. Bahkan kalau kita sehari-hari di rumah saja mau sikat gigi itu, kita airnya, padahal kita sedang sikat begitu ya, airnya jalan terus begitu dan tidak kita recycle. Jadi inilah PR kita semua. Saya mengharapkan kabarbursa.com panjang umur ya, sebagai media baru, sebagai portal media baru tentu perlu perjuangan, tapi saya yakin di tangan orang-orang yang cerdas, di tangan orang-orang yang berintegritas dan mempunyai strategi, maka ini akan bisa menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih dan sukses untuk Anda yang hadir semua di sini. Stay relevant.